warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Hellos, kembali lagi dengan saya Ivan Opa di channel Hello Mobil Indo. Kali ini kita akan coba cek bagian mesin dari Karimun Wagon R tipe GS tahun 2016 ini. Bagaimana cara ngeceknya? Nanti kita akan langsung cek unitnya. Tapi sebelumnya jangan lupa sholat dulu, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke pemirsa Helloers, ini satu unit mobil Karimun Wagon R tipe GS tahun 2016, merupakan mobil murah dan ramah lingkungan yang biasa kita sebut dengan LCGC. Oh iya pemirsa Helloers, sebelum melanjutkan video ini, kami akan memberikan informasi penting, yaitu kami akan memberikan giveaway bagi sahabat Helloers. Giveaway ini berupa satu unit dashcam dual kamera yang bisa digunakan untuk merekam video depan dan belakang di mobil. Nah, dashcam ini bisa sahabat Helloers dapatkan, dan cara subscribe channel ini, banyakin like and comment, dan share channel ini ke teman-teman Helloers semua. Oke. Dan untuk pemenang yang beruntung akan kami umumkan di channel ini, yaitu di channel Hello Mobil Indo. Mobil ini tampak masih utuh di semua bagiannya, namun kita belum tahu kondisi mesinnya, apakah nanti ada rembesan-rembesan oli atau di bagian-bagian baut-bautnya ada yang seperti apa kondisinya. Kita langsung cek aja. Nah, sebelum kita cek bagian mesinnya, kita buka dulu kapnya. Nah, jadi dari pertama langkah awal kita cek bagian mesinnya. Di sini ada tuasnya. Kita tarik, maka nanti akan terdengar suara locknya di depan itu masih bagus atau tidak. Nanti akan terdengar suara tang seperti itu. Jadi di sana akan membuktikan bahwa kancingannya atau locknya itu masih bagus dan mobil itu belum pernah benturan. Oke, ini tadi kita udah buka kapnya, bagian depan, dan langsung kita lihat yang pertama. Kita cek, kita amati dulu semua bagian mesin ini, kemudian nanti akan terlihat bagian mana yang mungkin pernah dibongkar atau tidak. Oh ya pemirsa, nah ini kita sudah membuka kapnya, dan seperti video sebelumnya, kita lihat dulu bagian ini dari sisi kiri sampai kanan, apakah di bagian ini masih terlihat rapi atau belum, untuk kita mengetahui bahwa mobil itu pernah benturan atau tidak. Nah, ini bagian ini masih bagus sekali. Oke. Dan kemudian dari sisi kanan ini sampai sisi kiri apronnya ini diperhatikan betul-betul. Biasanya kalau pernah terjadi benturan di bagian sudut sini atau sini, dia akan terlihat di sini. Mungkin di bagian ini akan
mengalami retakan atau tidak. Jadi perlu diperhatikan. Di sini biasanya kalau terjadi benturan, maka di sini di bagian cat ini akan catnya akan pecah dan kelihatan sedikit bagiannya tidak rata. Nah, mobil ini apronnya, kemudian ditutupnya ini juga masih bagus semua. Kemudian di bagian dalam ini, nah di sini lem dari pabriknya itu masih bagus. Kemudian dia juga dari murnya juga masih ada segelnya, belum pernah dibuka. Kemudian di bagian karet engine mountingnya masih bagus, jadi dia belum goyang, belum berputar. Biasanya kalau di sini udah agak agak goyang, dia akan mempengaruhi getaran yang ada di kabin ketika kita hidupkan mesinnya. Oke. Kemudian di bagian sebelah sini ini terlihat adalah modul atau ECU-nya. Ini seharusnya mobil ini ditutup dari pelindung yang plastik biar tidak kemasukan air. Nah, ini sangat riskan sekali karena ini merupakan prosesor ECU biasanya yang kita sebut. Jadi itu kalau terkena air bisa terjadi konslet dan mobil tidak berfungsi dengan semestinya. Kemudian di bagian-bagian bawah kita juga bisa cek di bagian antara baut-baut yang apakah ada rembesan atau tidak. Setiap sambungan-sambungan di perpak istilahnya itu ada rembesan oli atau tidak. Misalnya di sini bagian ini ada perpaknya, tapi di sini masih kering, tidak ada. Kita pegang aja di sini, karena di sana ada sambungan top atas ke bawah. Nah, sini. Biasanya bagian ini kalau dia rembes akan keluar oli dari sini, Ini tidak ada rembesan. Kemudian pemirsa Helward, mobil ini 3 silinder 1000 cc. Nah, nanti kita akan coba cek mobil ini dalam keadaan hidup, bagaimana suara mesinnya. Kemudian nanti kita coba juga power steeringnya. Kemudian nanti kita cek kaki-kakinya. Nah, kita coba hidupkan dulu. Kita coba dengarkan bagaimana kondisi mesinnya. Nanti setelah kita hidupkan mesinnya, nanti kita hidupkan semua fitur-fitur yang biasa kita lihat di mobil-mobil bekas. Nah, pemirsa Helward, ini mesinnya kita sudah hidupkan, mesin 1000 cc 3 silinder. Nah, jadi ketika mesin ini kita hidupkan, dia terlihat mesinnya itu bergerak. Jadi, dan pergerakan mesin ini biasanya ada yang sangat goyang, getarannya itu sampai goyang. Nah, itu bisa pengaruh dari karet mountingnya, jadi peredamnya. Nah, jadi misalnya kalau karetnya masih bagus, masih kuat, biasanya dia gerakan mesinnya akibat pistonnya itu dia tidak begitu goyang. Apalagi nanti setelah kita hidupkan AC-nya. Nah, ini pemirsa Helward, suara mesinnya sangat halus. Coba pemirsa Helward dekatkan. Nah,
Jadi tidak ada suara seker ataupun suara yang lain. Suaranya sangat halus. Nah, ini kalau mesin ini dia bergerak seperti ini karena dari gerakan pistonnya. Tapi gerakan ini dia ditahan dengan, diredam dengan karet mountingnya. Ini adalah fungsi dari engine mounting itu untuk meredam getaran dari mesin supaya tidak terasa di bagian dalam. Coba kita hidupkan AC-nya ya. Apakah nanti pergerakan mesinnya lebih keras atau tidak? Nah, ini kita sudah hidupkan AC-nya, dan fan AC-nya juga hidup. Ini pemirsa, suara mesin 1000 cc Karimun Wagon R tipe GS sebelum tidak hidupkan AC dan setelah kita hidupkan AC-nya. Nah, ini setelah kita hidupkan AC pun tidak ada suara dari sekernya atau suara-suara yang lain di mesinnya. Masih halus mesinnya, suaranya masih halus. Nah, itu ada suara apa namanya, electric fan-nya. Ketika mesin ini sudah panas, maka dia otomatis electric fan-nya akan berputar secara otomatis. Kemudian nanti sudah dingin, dia akan mati sendiri, begitu seterusnya. Coba kita ke dalam, kita cek di bagian dalam. Biasanya kita cek dulu di bagian ini. Pemirsa bisa putar ke kiri maupun ke kanan. Nah, ini untuk apakah power steeringnya itu ada trouble atau tidak. Biasanya kita putar ke kanan itu ada suara-suara, misalnya sering. Nah, itu berarti ada yang error di power steeringnya. Nah, tapi ini masih bagus. Dan ini juga cara ngecek di bagian bawah di pertemuan antara kaki-kaki, atau biasa kita sebut T. Jika kita putar ke kanan, dia akan berbunyi tek kletek atau tidak. Pemirsa bisa lakukan hal seperti ini. Kalau tidak ada, berarti di bagian T-nya itu aman. Kemudian ketika kita hidupkan AC, apakah getaran mesin terasa sampai dalam atau tidak? Biasanya akan terasa. Dan ini masih bagus. Tidak ada getaran setelah kita hidupkan AC. Karena sebelum kita hidupkan AC juga dia sangat senyap di kabinnya. Jadi kondisi peredam dan kondisi mesinnya masih bagus, dan kemudian peredam getarannya juga masih bagus. Dan ada bagian yang harus kita cek di bagian kaki-kaki itu, karena dia itu ada kaitannya dengan kenyamanan berkendara. Bagaimana cara ceknya? Kita coba lihat di salah satu kaki-kakinya di bagian depan. Kita matikan aja dulu mesinnya. Nah, setelah kita cek tadi di setirnya bahwa di bagian T-nya itu tidak terjadi, tidak ada masalah. Kemudian nanti di bagian kaki-kakinya yang di sini kita coba cek sebelum kita jalankan mobilnya. Ini misalnya kita pukul dulu
Nah, di sini biasanya jadi di pegangan cakramnya itu ada murnya yang ada ya bautnya 2 di sini, itu biasanya dia sudah agak longgar. Kita pukul aja. Kalau dia ada sedikit getaran, maka kita harus mengganti mur yang ada di sini. Bagian ini dia dari dalam sana ada murnya 1, kemudian di sini 1. Nah, itu adalah penahan dari pegangan cakram. Biasanya itu yang menimbulkan suara-suara yang berisik, sedikit berisik ketika kita mengendarai mobil itu di jalan yang tidak rata. Nah, itu salah satu teknik ngeceknya. Di bagian sebelah sana juga kita ini aja, kita coba pukul-pukul. Nah, untuk perbaikannya juga cukup gampang. Jadi kita tinggal lepas bannya, kemudian murnya itu dicopot, kemudian nanti cek penahan cakramnya itu, murnya itu bisa diganti atau mungkin bisa diganjel. Nah, itu beberapa tips untuk cek bagian mesin dari mobil bekas. Dan ini tadi mobil bekas Karimun Wagon R tipe GS tahun 2016. Semoga video ini bermanfaat, dan kurang lebihnya nanti pemirsa Helworld bisa berinteraksi atau berikan masukan di komen. Oke, sekian dulu, sampai ketemu di video-video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang ya.